Penjualan barang milik negara itu harus melalui lelang. Tapi ada case tertentu itu penjualan tanpa lelang. Nah, seperti apa? Yang pertama itu yang sifatnya khusus Bapak Ibu ya. Rumah negara golongan 3 yang dijual kepada penghuni yang sah. Rumah negara itu ada 3 golongan Bapak Ibu. Golongan 1 itu untuk pejabat negara. Makanya dia kalau kita lihat kayak di DPR ya, Satker DPR itu untuk anggota dewan dia rumah dinasnya itu rumah dinas golongan 1. Oke. Nah, kalau kayak kita, Kakanwil, ya kan di daerah kan kita Kakanwil ada rumah dinas, betul nggak? Itu sudah masuk golongan. Bisa nggak kira-kira rumah dinas kita dipindahkan dari golongan 2 ke golongan 3? Bisa nggak kira-kira? Nggak lihat apa enggak? Betul ya, bisa. Untuk rumah negara, pengelolanya itu Kementerian PUPR. Itu dulu. Ya. Berarti penetapan golongan rumah negara pada saat kita melakukan pengadaan atau skenario pengelolaan barang milik negara itu harus persetujuan PUPR. Makanya kalau kita bangun rumah negara, itu kita izin dulu ke PUPR, Kementerian PU di daerah. Jadi bisa saja itu dari golongan 1 tadi atau golongan 2 di golongan 3 kan. Berarti kalau dia di golongan 3 kan, itu dalam rangka dijual kepada penghuni. Makanya dia tidak perlu melalui lelang. Yang kedua apa? Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara. Kemudian juga ASN TNI Polri minimal 5 tahun atau pimpinan tinggi utama media fungsional keahlian utama. Tapi kita harus lihat PP. Bukan berarti semuanya bisa enggak ya, ada syaratnya. Nah, kemudian apalagi? Kalau tanah bangunan itu diperuntukkan untuk kepentingan umum. Nah, ini tidak perlu ya melalui lelang. Nah, kemudian ini tadi tanah kapling yang kita cerita ya. Yang mana tanah kapling dari perencanaan pengadaannya ini akan digunakan untuk membangun perumahan pegawai negeri. Makanya kita biasa lihat ada perumnas, betul nggak? Ya, membangun rumah bagi pegawai negeri. Nah, ini biasanya pengadaannya oleh PUPR atau pertanahan ya, nanti teknisnya mereka. Kemudian nanti biasanya dikerjasamakan dengan perumnas ya sebagai BUMN. Lalu kemudian nanti dijual kepada pegawai. Nah, ini tidak perlu dilelang ya. Lalu kemudian selain tanah bangunan yang kalau dilelang akan merusak tata niaga. Nah, berikutnya bangunan yang berdiri di tanah milik pihak lain atau pemerintah daerah atau Pemdes, pemerintah desa ya. Nah, ini bisa case terjadi ya. BMN tahu-tahu putusan pengadilan, oh ini tanahnya tanah punya si A. Nah, itu tidak mungkin kita lelang kan, karena kenapa bangunannya berdiri di tanah si A, yang skenario paling memungkinkan kita jual kepada si A. Atau bangunannya di Pemdes. Nah, contoh di pemerintah daerah ada kantor di Singkawang contoh nih, ya, Singkawang. Contoh aja ya. Ternyata bangunannya punya KPP, tanahnya punya Pemda. Nah, karena kita diputuskan, udah kita kasih ke Pemda aja. Nanti kita bangun baru, pengadaan baru tanah bangunan. Boleh. Ya, nah ini tidak perlu lelang. Kenapa? Jelas pada Pemda yang memiliki. Ini Pemda Singkawang. Nah, itu contoh ya. Lalu ada BMN tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.